Terus kula suwun masalah kullu hizbin bima ladehim farihun niku, setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kuwi ora usah kaget nak. Tiang toreko nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih nggih yakin nak bener piyambak, tiang pedagang nggih yakin nak bener piyambak. Kula nu dikonco niki kisah nyata, sugih banget, sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ora iso ngaji, tapi ora untuk tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih lho. Dekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana, dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh Inna wa ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah. Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Adekan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai, jadi ya rada krungu-krungu sithik eling lah, memori-memori di Mbah Halim iki eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bahak, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Kiai sekali medit itu bener rokok Pak. Perkaranya nggak tahu ngamal. Nggak pedagang orang tetap swarga. Kok iso ya? Kiai kan sering saling tampil umum. Sekali medit neraka. Duit ragu lah kok medit. Mungkin anak kiai jadi wani murid kiai. Darah pedagang medit lah tetap lomo Pak. Misalnya aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena anak bayari ragilem kerja, anak kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora iso medit Bapak, gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo gitu. Ya medit itu prakteknya tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medit itu tetap barokah. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lan kanca-kanca sing meragi mriki, aku pengen medit barokah dagang. Misal gue bayar medit lah, asal tetap bayar gaji loh, gue mau nang meditnya kebablas. Lho nggih to pedagang sak medit-medit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan. Saling ke bis, ayo bayari supir, ya, kernet, tukang cuci, mobilnya waya ngetap oli, waya nyervis, bengkel, itu berapa sistem rezeki? Kemudian anak pabrik, karyawannya 2.000. Wiku yono sing mondok, yono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Ya nak bener, jadi dia ngidolakno Nabi, mergo Nabi pedagang. Orang Pak Pak, ini sejarah Nabi ku kiai, sekolah tahu Nabi kok dadi kiai cangkemmu, wah terus tuh dindi. Ini alasannya orang sejarah Nabi ku kiai, anane Nabi ku tajir pedagang, cangkemmu dadi Nabi kok dadi kiai barang. Oh ngomong ojo keluar, pokoknya pedagang ngono ae rasa. Terus dadi Nabi juga napa? Jadi ya. Artinya ya mau kullu hizbin bima ladehim farih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh, ini kalau bakal sing soleh, anak soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok. Itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah, itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah ya Syiah, kalau apa ya. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati itu ibadah atau musibah. Buatin jawab mau. Ibadah, dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat dia yakin. Juga kok tetap wali, banyak juga yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, dia manfaatan. Dia menyontohkan zaman Basim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan, dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur, dulu Nasution siapa itu dia dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern, taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara, sementara kiai Indonesia
pinter dekati pejabat. Kulo bakas sing saleh lho, sampean ora usah terus ono kiai iki proposal mboten iki bakas sing saleh, niki bakas sing napa? Saleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Baye R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Baye Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh napa? Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa pejabat ngaji itu. Nah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan ayo takor. Lha gunane apa Gus Soleh di dhuwur gunung mulang santri tok iwak nguyai segoro wis ahli sunnah de ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaine wong rong ahli sunnah. Ini yakin tenan nek iku takorup dan saya kenal orangnya. Ya artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbin bima ladehim farih. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi paham nopo Wahabi karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi, itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz. Sekarang turunannya habis, tinggal yang sekarang ini kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng orang tahun mending di Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkara ini rontok negara jadi diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno itu. Muni pada karo menapa Indonesia Soekarno. Dari Arab Saudi jenenge Arab kok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa. Jadi sehingga kesannya orang turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, dadi Ali Saud, napa? Ya cuma melok-melok ngomong paham wis pokoke kowe ben ro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa mensunnikan. Nyatane tenan. Atus pilpres kemarin mbok suni mbok ora kuwabe calon presiden selawatan tenan. Mergo dene ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan ya ora ero, tapi kan terus masal. Lebetan ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah niki kula contohkan. Saman saya kita bedhei. Ana tanah pinggir ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Beruhen niku ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki katokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diencepi. Kamu siapa kok berani? Lu siapa kok wani ngloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Suga di desa miliar mbok sak triliun. Tanah ning kono niku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong katokan cekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene lho. Kamu siapa? Sing duwe barang. Gampang ndi nganggo dakwah kiai mbek tuku. Jawab mawon tuh. Lah iki nek dakwah bil hikmah mbek bil mal cepet ndi? Bil mal kan. Dan itu ya tidak menyalahi Quran wajah itu di amwali. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku Pak. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih ngoten iki. Mulane kula niku ya apik separo ngono wae. Lah sing sugih ora apik mergo ora karo tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Nahi mungkar paling cepet niku niku. Mergo agar takoki itu siapa? Sing duwe leren wis. Lha nggih to nggih. Gon-gon dalam sing dienggo maksiat, mbok loro itu kan suwi, tapi nek mbok tuku terus tetep dienggo, nang ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir? Sing duwe. Gampang ndi? Nah, mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakoni agama yo kombinasi melarat ambek sugih. Mana saya melarat terus adu mau suka perkara ini kombinasi. Tapi harus bosan banget yo oleh lah maksudnya gitu. Nah dulu ya tenang wae Gusti contoh melarat buatan kula nggih mun wonten Gusti. Kadosnya tidak mendesak harus saya, tidak mendesak harus apa? Saya.
Kita kalau mau suwi ya Gusti dadi contoh mau apa?